Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Muda Siregar dengan NPM 181500071 dan kawan yang di samping saya yaitu Feni Aprilla dengan NPM 20151004 dan kawan kami yang di sampingnya lagi yaitu Naga Sakti Rahab dengan NPM 181500090. Di sini kami dari anggota kelompok 1 ingin membahas sedikit tentang konsep AHP atau Analytical Hierarchy Process. Baiklah, yang pertama yaitu konsep dasar. AHP dikembangkan di Wharton School of Business oleh Thomas Sati pada tahun 1970-an. Pada saat itu Seti merupakan profesor di Wharton School of Business. Pada tahun 1980, Seti akhirnya mempublikasikan karyanya tersebut dalam bukunya yang berjudul Analytic Hierarchy Process. AHP kemudian menjadi alat yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan karena AHP berdasarkan pada teori yang merefleksikan cara orang berpikir, sehingga AHP dapat digunakan sebagai model alternatif dalam menyelesaikan berbagai macam masalah dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sering menghadapi kondisi untuk melakukan pengambilan keputusan dengan segera. Umumnya kita juga telah memikirkan beberapa alternatif solusi dengan berbagai argumen pro dan kontra. AHP dapat memfasilitasi evaluasi pro dan kontra tersebut secara rasional. Dengan demikian, AHP dapat memberikan solusi yang optimal dengan cara yang transparan melalui analisis keputusan secara kuantitatif dan kualitatif, kemudian evaluasi dan representasi solusi secara sederhana melalui model hierarki, dan kemudian waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Kemudian pengujian kualitas keputusan, kemudian menghasilkan argumen yang logis. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan kawan kami yaitu Feni Aprilla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Aprilla. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan slide presentasinya. Oke, pada prinsipnya, metode AHP ini memecah-mecah suatu situasi yang kompleks, tidak terstruktur, ke dalam bagian-bagian secara lebih terstruktur, mulai dari goals ke objektif, kemudian ke subobjektif, lalu menjadi alternatif tindakan. Membuat keputusan, kemudian membuat perbandingan sederhana hierarki tersebut untuk memperoleh prioritas seluruh alternatif yang ada. Di sini dapat kita lihat bagian dari hierarki keputusan, di mana ada goals atau tujuannya, objektif, subobjektif, dan alternatifnya. Kemudian 3 prinsip dasar AHP dari Sati pada tahun 1994, di mana yang pertama ada dekomposisi atau decomposition, yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin mendapat hasil akurat, maka pemecahan terhadap unsur-unsurnya dilakukan hingga tidak memungkinkan pemecahan lebih lanjut. Pemecahan tersebut akan menghasilkan beberapa tingkat dari suatu persoalan. Oleh karena itu, proses analisis ini dinamakan hierarki. Kemudian ada penilaian komparasi atau comparative judgment. Prinsip ini membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu yang berkaitan dengan tingkat di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP karena berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil penilaian ini tampak lebih baik bila disajikan dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan. Kemudian ada penentuan prioritas atau synthesis of priority. Pada setiap matriks pairwise compression dapat ditentukan nilai eigenvector untuk mendapatkan prioritas daerah atau local priority. Oleh karena matriks pairwise
compression terdapat pada setiap tingkat, maka global priority dapat diperoleh dengan melakukan sintesa di antara prioritas daerah. Kemudian manfaat AHP. Yang pertama adalah fokus AHP adalah pencapaian tujuan yang menghasilkan keputusan yang rasional. Kunci utama keputusan yang rasional tersebut adalah tujuan, bukan alternatif, kriteria, atau atribut. Yang kemudian AHP bermanfaat untuk menghadapi perspektif rasional dan irasional, serta risiko dan ketidakpastian dalam lingkungan yang kompleks. Kemudian secara khusus, AHP sesuai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan perbandingan elemen keputusan yang sulit untuk dinilai secara kualitatif. Kemudian, AHP merupakan proses perumusan kebijakan yang powerful dan fleksibel dalam menentukan prioritas, membandingkan alternatif dan membuat keputusan yang terbaik ketika mengambil keputusan. Kemudian, AHP mengurangi kerumitan suatu keputusan menjadi rangkaian perbandingan satu-satu. Kemudian, mensintesis hasil perbandingan tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naga Sakti Arahap, NPM 18150090 dari Prodi Vokasional Informatika IPTS. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan menggunakan AHP sebagai alat analisis, di mana AHP memberi modal tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk beragam persoalan yang tidak terstruktur. AHP memajukan rencangan deduktif, rencangan berdasarkan sistem, dan mencemaskan persoalan kompleks. AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dan suatu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linear. AHP menciptakan kecenderungan alami pemikiran untuk memilah-milah elemen-elemen suatu sistem dan berbagai tingkat berlian dan mengelompokkan unsur yang serupa dan setiap tingkat. AHP memberi suatu skala dalam mengukur hal-hal yang tidak terwujud dan mendapatkan prioritas. Keuntungan menggunakan AHP sebagai alat analisis yaitu AHP melacak konsentrasi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas. AHP membutuhkan suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif. AHP mempertimbangkan prioritas relatif dan berbagai faktor sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan mereka. AHP tidak memaksakan konsensus, tetapi mensintesis suatu hal representatif dari penilaian yang berbeda-beda. Contoh penerapan AHP yaitu 1. Pemerintah bermaksud untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendirikan beberapa fasilitas umum seperti jalan, gedung olahraga, dan pasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa kriteria untuk membangun fasilitas umum, antara lain manfaat dan fasilitas umum, perawatan dan fasilitas umum, dan partisipasi masyarakatnya. Karena di sini sangat memerlukan partisipasi masyarakatnya untuk menjaganya. Dalam pengembalian keputusan ini, pemerintah perlu menentukan peringkat diri berbagai kriteria dan alternatif yang ada agar dapat mengetahui kriteria dan alternatif terpenting. Sebagaimana langkah yang telah dijelaskan oleh Saati 2001, metode AHP dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan ini dengan berbagai metode. Terima kasih. Mungkin cukup
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.